Assalamualaikum Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kali ini kita akan melihat sebuah video yang mana Habib Jamal Bakhil menyatakan bahwa nasab itu malah menjadi beban ya teman-teman. Mohon disimak sampai akhir, dan kalau mau komentar mohon disimak dulu biar nggak gagal paham. Dan nanti ada Dokter Sugeng, ahli DNA, yang menyatakan tentang para habaib di Indonesia ini sejarahnya seperti apa, dan nasihat-nasihat yang beliau nanti sampaikan seperti apa. Kita simak dulu yang Habib Jamal Bakhil, teman-teman. Mohon disimak dan dicermati ya teman-teman. Makanya hati-hati ya, sama aulia ini hati-hati, jaga lisan ya. Saya ini mengkhawatirkan keadaan orang-orang sekarang yang terkena fitnah dengan mengatakan bahwa Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Muhajir itu, Ubaidillah bin Ahmad bin Isa itu nasabnya nggak ada, terputus. Mereka itu mengaku-ngaku ahlul bait. Hadirin, keturunannya Ubaidillah itu yang aulia banyak, Faqihul Muqaddam dan lain-lainnya itu banyak sekali ya. Termasuk aulia utis'a, termasuk banyak sudah. Maka mereka berani menafikan ya, menafikan nasab mereka, mengatakan bahwa mereka semua itu mengaku-ngaku. Saya khawatir, saya nggak khawatir kalau saya nggak diakui, nggak paten aku ya. Karena seumur-umur saya belum pernah jadi ustadz itu terus bawa-bawa habib, bawa-bawa nasab, itu belum pernah. Sampean tanya ke murid-murid saya yang saya ajar di pondok itu, pernah enggak saya ini cerita nasab saya atau cerita siapa saya? Enggak pernah sama sekali. Alhamdulillah, saya ajarkan ilmu dan thariqah, itu aja ya. Cuman yang saya khawatirkan adalah ketika mereka menafikan nasabnya para aulia. Wani loh wong-wong itu ya. Kita lihat aja akhiran mereka. Semoga tobat, dapat hidayah ya. Yang seakan iki sing goblok-goblok kepengaruh dengan omongan-omongan tersebut ya. Dan nggak cerdas, karena mungkin punya hati yang kurang baik juga, jadi gampang kepengaruh ya. Saya khawatir mereka itu nanti kalau nggak merubah keyakinannya ya, kualat dengan ribuan para aulia Allah. Di Zambal itu, di zamannya Habib Abdurrahman Segaf itu, aulianya aja jumlahnya 10.000, dan semuanya itu kebanyakan dzurriyyahnya siapa? Dzurriyyahnya Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Nah, kalau semua dinafikan, dianggap bahwa para aulia tersebut semuanya bohong, nasabnya bohong, ya coba aja dilihat, gitu aja. Kita lihat aja ya. Saya berharap mereka taubat. Cuman kalau mereka masih nggak mau taubat, ya sudah, kita lihat aja akhirannya ya. Apakah nanti mereka mendapatkan husnul khatimah atau kebalikannya su'ul khatimah ya. Anda jangan cuman gara-gara kekuasaan, jangan gara-gara harta digadaikan ya syariatnya Allah ya. Alhamdulillah, khususnya para Nahdliyin, Kiai Haji Miftahul Akhyar sudah mengatakan kalau ada orang Nahdli mengingkari nasabnya Pak Alawi, merusak nasab keilmuannya NU. Hanya rujukan kitabnya orang-orang NU banyak juga dari Al-Pak Alawi, seperti kitab apa? Buhyatul Mustarsyidin, itu Habib Abdurrahman Masyhur Pak Alawi, dan banyak lagi mufti-mufti di Mekah itu Pak Alawi. Kitab Sulamut Taufik yang dibaca di pondok-pondok Jawa itu karangannya siapa? Habib Abdullah bin Husain bin Thahir Pak Alawi. Kalau semua dilangi, apa ndak khawatir? Saya cuman wajiban saya negor ngingeti. Kalau saya ndak diakui, ndak apa-apa saya. Apalagi kan Ahlul Bait sekarang ndak dapat khumus ghanaim. Habib dulu, kalau habaib itu enak, rampasan perang itu dapat, makanya dulu Ahlul Bait kaya-kaya. Lah sekarang kan nggak dapat lah. Jadi mau ngaku buat apa nggak oleh?
Mau ngaku buat apa? Enggak dapat. Kalau dapat saya ngaku supaya dapat. Ini enggak dapat ya sudah. Diakui enggak diakui ya tetap gak oleh. Ya. Jadi seperti itu. Dan saya pribadi kalau punya gelar Habib, punya gelar Huria dan lain-lain, enggak justru satu kebanggaan, beban. Demi Allah ini beban. Beban karena kami meyakini kalau kami dekat sama Allah, taat sama Allah, punya ilmu, berjalan di jalan leluhur kami yang baik, berarti kami ini mulia. Tapi kalau kami justru jauh dari mereka, kami hina. Makanya jangan dikira dengan hal seperti ini menyakiti kita. Enggak sakit saya. Ya. Lagian yang mengakui, tidak mengakui juga la yusminu wa la yughni min ju'. Ya. Mau apa terus? Apa saya mau cari kekuasaan ya juga enggak. Nyalono DPR ya enggak. Nyalono ini ya enggak. Enggak. Ya. Maka daripada itu saya cuma khawatir keadaan mereka. Ya. Yang ancamannya adalah laknat dari Allah Subhanahu wa taala wa su'il khatimah indal maut. Monggo diteruskan. Terus no gak popo. Kalau memang nggak takut, monggo silahkan diteruskan. Ya, wallahu a'lam bi shawab. Detailnya apakah Balawi itu keturunan Nabi Ibrahim? Saya mohon maaf. Ya, karena untuk baca kemudian menyederhanakan dalam sebuah video itu untuk kelemahan saya. Kalau teman-teman yang guru biologi SMP, guru ilmu alam SMP itu mungkin lebih jago sebenarnya nerangkan. Tapi ya sampai hari ini belum ada yang muncul, itu ya gimana lagi. Ini saya ingin menanggapi sedikit tentang Mas Jamal Baghil itu, mengkhawatirkan yang memutuskan nasab Balawi. Saya ulangi pernyataan saya waktu di Pondok Pleret kemarin ya. Kita itu bukan memutuskan nasab Balawi, tapi menempatkan di jalur semestinya. Allah itu punya hukum selain hukum tertulis, Quran dan hadis, itu ada hukum tersirat, ilmu alam. Planet mengitari matahari dengan kecepatan tertentu, cahaya berjalan dengan kecepatan tertentu, itu sudah digariskan oleh Allah gitu ya. Di Al-Quran pun sudah diceritakan ada gaya gravitasi, tapi kan matematikanya nggak ada. Formula G MMA per R kuadrat itu nggak ada di Al-Quran, itu tugas kita mencarinya. Karena itu Al-Quran itu pedoman, petunjuk, detailnya kita harus cari. Demikian juga dalam nasab Balawi ini. Saya sudah bilang berkali-kali bahwa tujuannya adalah melindungi kehormatan Sayyidah Fatimah dan atau menantu-menantu perempuannya, karena dari kumpulan data yang ada banyak sekali klan-klan ini mengklaim keturunan Sayyidina Ali, tapi haplogrupnya beda-beda. Klan-klan yang mencatat jalur perempuan saya keluarkan dari dari tujuan nista ini, karena mereka ya mencatat juga jalur perempuan. Kalau dari satu klan itu mencatat jalur perempuan, jalur laki-laki, wajar lah hukumnya beda-beda. Tapi yang bermasalah itu kan yang hanya mengakui jalur laki-laki dan memutus nasab perempuan seperti Balawi ini. Nah, di sini Jamal Baghil itu melakukan teror nasab, sesuatu yang nggak ada dalam rukun iman dalam Islam, itu dia paksakan kepada sesama muslim untuk percaya. Argumennya tentu saja dari sekian Balawi itu entah berapa ribu sebagai wali Allah. Allah menunjuk wali itu nggak ada urusannya sama nasab. Itu hak prerogatif Allah itu. Mau bernasab sama siapapun, kalau Allah menghendaki orang itu ditunjuk jadi wali, ya jadilah wali. Dan kedua, Balawi ini tidak bisa menjelaskan definisi wali itu apa sih yang bisa kita terima gitu loh. Kalau wali ya manfaat, menurut saya ya manfaatnya untuk peradaban bangsa Indonesia itu positif. Saya bersaksi bahwa Profesor B.J. Habibie itu jadi wali
Profesor B.J. Habibie itu membuat anak-anak Indonesia rajin belajar kok. Dari karyanya sendiri, berapa banyak yang beliau selamatkan nyawanya dengan menaikkan keamanan penerbangan. Disertasinya itu tentang propagasi keretakan aluminium ya. Pesawat jadi makin ringan, makin aman, harganya juga makin murah. Orang yang dulu nggak mampu naik pesawat jadi mampu naik pesawat. B.J. Habibie itu jadi wali karena ilmunya, jelas karena ilmunya. Anak-anak Indonesia juga jadi bersemangat. Saya dulu idolanya Profesor B.J. Habibie. Dan banyak anak-anak Indonesia yang mengidolakan Profesor B.J. Habibie itu akhirnya memilih jadi ilmuwan seperti saya lah. Demikian juga Gus Dur saya katakan wali karena apa? Mewariskan kesetaraan. Nah kalau saya meragukan Fakih Muqaddam itu kontribusinya untuk peradaban Indonesia itu apa? Dia ceritakan terbang ke sana kemari, orang dia menghitung thrust, drag, atau downforce saja nggak bisa. Wali dari mana seperti itu? Untuk kamu Jamal Bakhil ya, kalau kamu sudah di stempel alim, kalau ulama, kalau orang berbeda pendapat ya ilmu lawan ilmu. Seperti Kiai Imad dengan Mas Rumal itu bagus. Ilmu kitab, penguasaan kitab ya lawan ilmu penguasaan kitab. Kalau yang direkomendasikan genetikanya ya genetikanya kamu lawan. Ada matematikanya ya harus pakai matematika. Kalau kamu ngancam-ngancam orang bakalan mati suul khotimah, ya kamu nilainya nggak lebih dari teroris nasab. Itu nggak nampak sebagai keturunan Nabi, itu lebih nampak sebagai keturunan ayam bangkok, itu orang ngamuan. Indonesia ini negara demokrasi, menganut meritokrasi. Kalau orang berbeda pendapat berbasis ilmu, ya lawanlah dengan ilmu. Kalau lawanmu berbicara pakai genetika, pakai genetika. Ilmu lawan bicaramu itu pakai kalkulus, ya lawan pakai kalkulus. Lawan debatmu itu pakai fisika, ya lawan pakai fisika. Kalau terpaksa belajar. Orang lahir bodoh itu wajar, tapi masih bodoh itu ya pilihan dia sendiri berarti. Dari mulutmu itu udah nggak nampak kamu tuh keturunan Nabi jadinya. Nabi nggak ngancam-ngancam kayak gitu kok. Mana ada orang meragukan nasabnya Nabi ke Nabi Ismail terus diancam bakalan mati suul khotimah tuh. Saya nggak pernah dengar riwayat kayak gitu tuh. Kamu malah ngancam-ngancam bahwa nasabnya aja nggak jelas. Haplogrup G itu nyambung ke Bani terkait ke keturunan Bani Ibrahim saja enggak. Kan jurnal-jurnalnya Bani Harun itu banyak, udah masuk. Yang bisa dilacak cuma ya itulah udah saya tulis kan. Buat yang lain kalau ngikutin ulama, ikutilah ulama ketika berbeda pendapat. Ilmu lawan ilmu, bukan dilawan teror gitu. Kalau ilmu dilawan teror itu bukan ulama, ya teroris. Kalau Jamal Bakhil itu teroris nasab itu. Ketika nasabnya diragukan orang, alih-alih mempertahankannya secara ilmiah, dia menteror yang meragukan dengan mengancam matinya bakalan suul khotimah. Dia sendiri nggak bisa jamin hidupnya matinya sendiri pasti suul khotimah. Dulu yang paling sering ngingetin masalah ini Mbah Mun, ancaman atau kutukan itu sebelum kesasaran terbang ke langit. Begitu kemudian menuju ke orangnya, begitu kalau nggak sampai kesasaran ya balik sendiri. Kenapa dalam masalah nasab ini kan baru akhir-akhir ini datanya itu ya memang baru akhir-akhir ini ngumpul. Secara statistik data itu mendekati kepastian kalau samplingnya udah 100. Balawi yang tes DNA 100 baru tahun berapa? Baru tahun 2022. Sebelum itu saya diem aja. 2019 itu saya tahu, tapi sampelnya kan masih, seingat saya 19 itu nggak bisa ditarik kesimpulan. Baru 2022 itu 99. Sekarang udah sekitar 185 lah. Sorry 205. Dan masih terus bertambah. Jadi ini aneh nih, Balawi luar negeri pun nggak ngereken apa pendapatnya Balawi yang ngungsi ke sini. Mereka yang di luar negeri ya cari kerabatnya bebas-bebas saja. Ya paling mudah itu tes DNA itu.
tinggal dicari kecocokannya nanti kan ketemu. Kalau nasab jangka pendek ya pakai autosomal, jarak panjangnya pakai DNA non rekombinan dan gitu aja. Dan seperti Jamal Bagil ini ya memang bikin bangsa ini bodoh kok. Ketika orang berbeda pendapat dengan ilmu dilawan pakai teror. Ini kan modusnya Balawi dari dulu seperti ini. Kalau pemilu jualan syafaat, ancaman syafaat, di tahun ini aja nggak ngomong begitu karena ya udah habis. Sekarang keluar teroris tengil macam Jamal Bagil itu. Saya juga nggak tahu itu pendidikannya apa. Lulus metodologi ilmiah dari mana atau lulus filsafat ilmu dari mana. Teman-teman ya yang lain tuh kalau cari ulama carilah yang pendidikannya dapat dilacak. Kalau dari kalangan Balawi itu kan ya Jafar Al-Hadar ya itu kan jelas itu S2 mana. Oh, boleh lah kalau kayak gitu. Untuk Jamal Bagil ya, kalau mempertahankan nasab leluhurmu, nggak usah jualan kewalian, macam-macam. Definisinya tuh kamu aja bikin juga nggak mampu kan, yang disebut wali itu apa? Kalau orang awam taunya manfaatnya apa? Seperti Gus Dur, kalau yang awam menganggap wali wajar, Gus Dur itu mewariskan kesetaraan. Kalau seperti Profesor B.J. Habibie, kami anggap wali juga wajar, mewariskan ilmu. Itu apa perhitungan propagasi keretakan aluminium itu sampai kiamat itu masih dipakai umat manusia. Kalau kamu mempertahankan nasab leluhurmu pakai teror gitu ya, orang merasa bahwa nasab itu nasab yang dipertahankan dengan cara jelek itu bukan nasab baik. Nasab baik itu harus dipertahankan dengan cara baik. Kalau yang meragukan menggunakan ilmu seperti saya, pakai ilmu genetika, dan saya masih kuliah genetika sampai S2, itu ya lawanlah dengan ilmu genetika. Kalau dengan ilmu genetika berarti ya ilmu sangkutannya juga harus ikut di kimia, biokimia dan lain-lain, matematika, statistik. Kalau lawannya cuma teror gitu, nah satu orang lihat otakmu nggak ada isinya dong, nggak mampu berpikir. Teroris kan nggak mampu berpikir. Untuk mewujudkan cita-citanya dia pilih menteror orang karena beradu argumen dengan yang diteror nggak mampu. Yang berilmu nggak bakalan bisa kamu teror. Yang kamu takut-takutin yang awam itu. Dan saya ingatkan, kalian datang di sini. Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, tadi dia tanggapan dari Dokter Sugeng yang mana beliau kan pakar genetik dan DNA ya teman-teman. Beliau menyatakan bahwa para habab itu ya yang seperti beliau katakan tadi teman-teman, dan Allah tidak mengangkat suatu wali kekasihnya yaitu bukan dari nasab tetapi dari kesolehan dan ketakwaannya teman-teman. Jadi bukan dari segi nasabnya mau itu keturunan siapa, yang penting kalau kita bertakwa dan soleh itu bisa dikasihin atau disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi ada Habib Jamal Bagil juga menyampaikan beliau nggak bangga dengan nasabnya, nggak bangga, beliau malah jadi beban pikiran teman-teman karena menanggung amanah tanggung jawab yang sangat besar. Anak beliau jadi harus baik, terus ya tingkah laku dan segalanya ya teman-teman, karena mengandung membawa nasab kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nah itu teman-teman, semoga ada manfaatnya teman-teman. Semoga semuanya sehat selalu dan semoga semuanya dimudahkan segala usaha. Terima kasih, sampai berjumpa next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.